Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kaum pencinta bebek. Perkenalkan diri kami sebagai Biang Bebek Channel untuk pemula khususnya, dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para pecinta bebek petelur dan para senior-senior khususnya dan legend-legend petelur bebek. Kita sebagai pemula ingin memperkenalkan diri bahwa kita ini memiliki bebek sebanyak 45 ekor. Saya beli mulai dari bayah kurang lebih dari 2 mingguan lebih. Sementara saya ini ingin melihat karena pada kemarin itu hari Jumat udah mulai bertelur sebanyak 3 butir, dan untuk hari ini kami akan melihat untuk yang kedua kalinya kita melihat bebek kami yang mulai dari bayah memelihara berapa butir telur. Mudah-mudahan ada peningkatan. Oke, para YouTuber, kita lihat masuk. Oke. Pertama-tama, jadi untuk kita masalah kandang kita buka pintu penutupnya. Karena apa kita buka? Biar udara di pagi hari yang masih segar, kandang juga akan mendapatkan sirkulasi udara dan menghilangkan rasa bau. Nah, untuk lantai ini kenapa kita menggunakan sekam padi? Karena di samping pekarangan rumah saya atau kandang saya persis sebelahnya ini persawahan, jadi persawahan itu selalu terkena air atau banjir gitu. Makanya kita menggunakan sekam padi ini biar lantai dan di malam hari bebek-bebek kita itu terasa hangat. Oke, pemirsa YouTuber, kita lanjut. Kenapa kita bicara sedemikian? Artinya saya juga banyak pengalaman menimba ilmu untuk masukan-masukan kami, khususnya sebagai pemula peternak bebek petelur. Kita juga butuh masukan dari khususnya senior-senior pecinta bebek bertelur atau legend-legend, dan saya juga ingin berbagi kembali dari para senior-senior peternak bebek petelur. Oke, pemirsa YouTuber khususnya pecinta bebek bertelur, kita lanjut. Kita lihat produksi untuk hari ini bebek kita, khususnya di Biang Bebek Channel. Jangan lupa subscribe-nya. Kita lihat produksinya. Ini kita mulai, alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya bebek bayam.
produksi untuk hari ini. Jadi gini nih, khususnya pecinta bebek petelur, pemirsa YouTuber. Menurut pengalaman yang dari para senior atau legend peternak bebek telur, kalau telur pertama itu ukurannya kecil. Nah, ini untuk produksi yang kedua kalinya, karena yang kemarin sengaja kita nggak upload karena ya saya juga jujur merasa senang ketika kita memelihara dari baya, bebek ukuran baya. Nah, kalau udah mulai bertelur itu akan mudah-mudahan insya Allah meningkat. Jadi masih kecil pemirsa YouTuber, masih kecil-kecil. Alhamdulillah ada peningkatan. Kita lihat kembali untuk berikutnya produksi yang kedua kalinya ini. Nah, pemirsa YouTuber khususnya bebek telur, alhamdulillah jadi produksi yang kedua kali bebek kita bertelur 1, 2, 3, 7. Jadi ada peningkatan 4 butir. Jangan lupa para khususnya senior atau legend-legend ketika bebek petelur, kami mohon sarannya, masukannya. Kita ingin berbagi ilmu, apalagi di musim pandemi seperti ini, PPKM ini mungkin bagi kita istilahnya orang desa atau orang kampung layak kita istilahnya memanfaatkan potensi-potensi apa yang ada. Selagi itu hal yang positif, mari kita istilahnya berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, khususnya untuk pecinta bebek petelur, para senior dan para legend-legend bebek bertelur. Kami mohon sarannya, masukannya untuk kami sebagai pemula. Oke. Ada tahap berikutnya. Setelah ini kita biasa memberikan pakan. Dan berikan pakan ini ya khususnya pakan yang pada umumnya, yaitu kalau bahasa kita itu disebut jedak atau nama labunya itu sekatul. Dalam 45 ekor bebek ini kita anggaran untuk memberi makan perkiraan kurang lebih 3-4 kilo kalau pagi. Beginilah pemirsa, khususnya pecinta bebek petelur, ya ukurannya kita kurang lebih dari 4 kilo karena kita mohon maklum nggak punya timbangan, karena sebagai benar-benar kita pemula. Mungkin di kemudian hari lah kita istilahnya perlahan-lahan kita lengkapi agar kita istilahnya lebih istilahnya efektif gitu. Nah, untuk sebagai bahan campuran atau kita kasih pada umumnya mineral, dan ini pun kita peroleh dari para senior-senior kita, khususnya pecinta bebek petelur dan para legend-legend memberikan ini. Kita contoh, kita ambil hikmahnya aja. Yang kedua, ya alhamdulillah khusus untuk 4 kilo itu akarannya kita ikuti pada umumnya sesuai istilahnya pengalaman yang kita ambil dari senior-senior kita. Dalam 1 sendok kita perkirakan aja ukuran 1 sendok. Ya mohon maaf kita nggak pakai sendok, tapi perkiraan aja kita ukuran 1 sendok itu pada umumnya untuk anggaran 2 kilo per sendok. Kita aduk sampai rata. Nah, kebetulan di pekarangan rumah kita ini kita sampingnya ini kan sawah, jadi kita itu istilahnya mudah untuk mendapat
kiong sawah itu sebagai pencampur istilahnya protein atau konstat alami gitu dari sekitaran rumah kita atau belakang halaman rumah kita. Oke, kita lanjut ke kiongnya. Nah, pemirsa YouTuber khususnya pecinta bebek, nah sebagai bahan campuran inilah kiong yang kita remi, campuran pakan bebek kita tumbuk agar tempurung atau cangkangnya ini pecah dan dagingnya juga keluar. Untuk pakan bebek campuran kiong ini kita istilahnya kasih yang secukupnya dengan ukuran pekatul atau makanan pakan yang kita kasih buat bebek kita. Karena apa? Menurut dia pengalaman para senior itu, karena kalau untuk istilahnya pencampuran ini akan daya tarik atau daya pakan itu semakin nafsu gitu bebek itu akan semakin tambah makan. Setelah itu kita campurkan ke rentak tersebut. Jadi inilah pemirsa khususnya YouTuber yang bikin daya tarik, daya cium inilah para untuk bebek-bebek kita, khususnya para pecinta bebek petelur. Dan ini sebagian kita kasih nasi. Kalau untuk nasi kita enggak diberikan istilahnya wajib atau tidaknya, karena ya daripada sayang atau mubazir kita kebuang, kita manfaatkan aja sekaligus percampuran pakan bebek kita. Oh iya pemirsa, ketika kita memberikan pakan, cara mengolahnya ya mohon maaf, kurang lebihnya kita juga masih belajar. Cuman kita juga berbagi pengalaman, mendapatkan banyak pengalaman dari para senior kita atau para legend khususnya pencinta bebek petelur. Untuk memberikan pakan jangan terlalu banyak air atau lembek. Jangan lupa kita air kasih secukupnya sesuai takaran. Nah, inilah contohnya hasilnya, kurang lebihnya seperti ini mungkin pemirsa. Karena kalau terlalu lembek juga itu akan ngaruh, ada bibit-bibit telurnya. Ya pemirsa, kita lanjut, kita akan berikan makan bebek-bebek kita.
Oh ya pemirsa, sekalian kita berbagi kenapa awal mula kita mempunyai istilahnya inisiatif untuk memelihara bebek petelur. Eh, Awal mulanya kita tertarik memelihara bebek petelur. Mungkin ini secara pribadi saya. Dulu waktu semasa hidup almarhum bapak saya, dia senang beternak. Iya, khususnya bebek petelur, ayam gitu. Dan hewan-hewan semacam inilah istilahnya bebek, ayam, ya, termasuk angsa atau suang gitu kan, itik. Dari situlah kita terinspirasi. Kenapa? Melihat ketika bangun tidur, melihat istilahnya waktu almarhum semasa hidup bapak saya itu kan selalu mengambilin telur gitu. Nah di usia sekarang ini pas saya terinspirasi dan tertarik karena apa? Satu, untuk bahan ingatan kita di saat semasa hidupnya orang tua saya atau almarhum bapak saya. Yang bikin saya tertarik itu memelihara bebek petelur khususnya. Nah dari situ kita mulai dan terpikirkan perlahan-lahan kita beli dan bertanya-tanya dulu bebek yang kira-kiranya untuk bertelur seperti apa, untuk sampai istilahnya ukuran seterusnya bertelur modelnya jenisnya seperti apa, kita tanya-tanya kepada tengkulak atau penjual. Nah dari situ saya terinspirasi, saya beli dengan ya modal nggak begitu besar lah, sederhana, semampunya, seukuran apa yang ada di kantong saya gitu, semampunya kita beli. Awalnya itu saya beli 40 ekor. Di samping 40 ekor kita kan masih ada itu sisa peninggalan almarhum bapak saya itu 5 ekor, cowok 1, jantan 1, betina 4 gitu. Nah, di situ kita beli 40 ekor termasuk jantannya juga 1. Jadi semua 45 ekor itu betinanya atau jenis yang perempuannya itu yang telur itu 43, yang 2 ekor itu jantan. Ya inilah jadi tambah-tambah kesibukan pemirsa, khususnya pencinta bebek petelur atau pemirsa YouTuber. Kita masih sangat-sangat membutuhkan masukan khususnya kepada senior-senior atau legend-legend pecinta bebek petelur. Jadi suatu kebanggaan ini yang kemarin 3 butir, untuk kedua kalinya udah produksi 7 butir. Jadi kita tambah semangat dan mohon berikan masukan-masukan untuk kita yang sebagai pemula, yang masih awam dalam merawat segala sesuatunya, khususnya untuk bebek petelur ini. Oke pemirsa YouTuber, mungkin sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita atau perkenalan kita. Hanya kita ingin berbagi, atau saya juga butuh pemasukan atau bimbingan, saran-saran, silakan komen. Sebagai pencinta bebek petelur, kami pun belum merasa mempunyai kelebihan dalam segi apapun, apalagi kita baru menginjakan sebagai peternak. Karena awalnya kita terinspirasi dari almarhum orang tua saya, dan kita menjalani dengan ikhlas, dengan sabar. Alhamdulillah kita juga udah melihat mulai bertelur seperti ini, rasa semangat kita makin tumbuh, makin yakin. Satu hal pesan kita dari pesan senior juga, segala sesuatu pekerjaan
yang kita kerjakan apapun itu bentuknya harus didasari dengan hati yang ikhlas, harus didasari dengan hati yang tulus, terutama kita senang dulu, itu akan menjalankan segala sesuatunya dengan ringan. Oke, mungkin itu YouTuber. Salam dari kami yang Bebek Channel khususnya. Salam jumpa kembali di kemudian hari, di kemudian waktu. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, dan terus semangat. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan tercapai dengan sesuai harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bebek.